Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa masjidku? Semoga Allah senantiasa memberikan nikmat sehat dan hidayahnya kepada kita ya. Bertemu lagi dalam program Masjidku pemirsa, sebuah program yang menampilkan dan memberikan informasi terkait masjid-masjid di Nusantara. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai masjid yang ada di Sukoharjo pemirsa. Masjid ini berkaitan dengan adanya Kerajaan Mataram di masa Kartasura. Masjid tersebut adalah Masjid Syarif Syaripan Makam Haji. Untuk mengetahui lebih lengkap, mari kita masuk ke masjidnya ya. Nah, adapun yang berkaitan mengenai sejarah Masjid Syaripan dan perkembangannya, kita langsung simak keterangan dari takmir dan sesepuh Masjid Syaripan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama dan utama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini, di pagi hari ini kita dapat berjumpa atau dapat bertemu di Masjid Syarif ya. Di Masjid Syarif ini di Desa Syarifan. Untuk di sana adalah Desa Makam Haji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Nama saya adalah Bapak Marwagus. Untuk pengurusan di Masjid Syarif ini sebagai seksi dakwah, Pak. Mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan. Untuk hari Selasa itu adalah tadarus Al-Quran, kemudian untuk Jumat malam itu adalah pengajian biasa, pengajian rutin. Kemudian untuk event-event yang lain, untuk besok itu ada namanya pengajian menyongsong bulan Ramadan. Untuk berdirinya Masjid Syarif yang bangunannya bagus, ini adalah sejak dibangun oleh PB 10, sekitar 1900-an atau mungkin kurang dari 1900. Dulunya sudah ada namanya, yaitu masjidnya berupa gebyok. Namun kecil, yang terbuat dari semuanya dari kayu semua. Jadi untuk tempatnya adalah di sebelah barat masjid ini, di kuburan namanya di Kampung Kuncen.
itu sudah ada dulu. Karena untuk menghormati jasa dari dari Syekh atau Sayyid atau Syarif, itu dibangunnya Masjid Syarif ini oleh PB 10 dan dinamakan juga untuk menghargai jasa-jasa beliau, itu dibangunlah oleh Pak PB 10 adalah di sini ini tempatnya. Namun ini sudah berubah, tidak seperti bangunan PB 10 yang dulu masih agak kecil. Ini sudah mulai besar. Kemudian juga dulunya sudah banyak renovasi juga yang mengadakan oleh tokoh-tokoh di Makam Haji. Jadi satu-satunya masjid yang pertama di Makam Haji ini yang tertua ini adalah Masjid Syarif. Mungkin tidak hanya di wilayah Makam Haji saja, mungkin di Kartosuro atau wilayah Kasunanan yaitu wilayah Kasunanan Surakarta. Karena pada waktu itu kan sejarahnya adalah PB 10 Mbah Syarif Husain bin Ibrahim Al-Khattab itu adalah ulama dari Keraton Kartosuro Amangkurat II. Jadi dulu sudah ada, namun bentuknya kecil, yaitu berupa papan semuanya. Karena terbakar, akhirnya kemudian dibuatkan oleh PB 10 di sini nih, yang di tempat ini. Itu untuk tentang sejarah dan menggunakan nama, yaitu untuk penghargaan dari PB 10 juga namanya juga Masjid Syarif, diambil dari Syarif Husain bin Ibrahim Al-Khattab, dan makamnya juga masih ada di sana. Dan namanya juga, desanya juga dengan nama juga Syarif, karena untuk beliau tempatnya di utara, di timur masjid ini juga. Di timur ini ada, yaitu namanya yang masih terdak turunnya adalah Kudusul Alam ke-5, mungkin sudah berurutan dari Kudusul Alam 1, 2, 3, 4, 5, yang terakhir 5 ini. Dan untuk penerusnya ini sudah menyebar kemana-mana. Jadi masih ada hubungannya dengan garis keturunan dari Mbah Syarif itu ada. Dan juga mungkin ada juga masih ada hubungannya dengan di Pasar Kliwon, Habib Nuh. Jadi utara Kostati ke timurnya lagi. Itu yang masih untuk melestarikan keturunan Mbah Syarif. Jadi dia membuat silsilah sampai Mbah Syarif mungkin ke atasnya juga. Yang masih tertulis itu malah dari itu tadi, dari Mbah Nuh. Untuk yang masih tersisa ini adalah ini untuk kusen ada 5 kusennya yang masih asli ya, 1, 2, terus 3 sana, 4 sana, 5 ini ya, 1, 2, 3, 4, nah 5 ini. Ini yang masih terjaga keasliannya. Kemudian yang ini sudah disesuaikan dengan pintunya, ini sudah disesuaikan untuk jendelanya disesuaikan dengan pintunya biar agak sinkron. Yang asli yang 4 atau 5 ini. Kemudian juga masih diutuhkan bangunannya,
diutuhkan aslian daripada temboknya itu di selatan mimbar ini, di selatan apa? Pengimaman ini, di baratnya. Jadi untuk ini kan sebagai baratnya ini kan ini bangunan yang baru. Baratnya yang baru ini adalah bangunan lama. Jadi untuk apa? Untuk pembatas antara kuburan dengan masjid. Ya, dengan masjid itu karena apa? Yaitu para pendiri yang baru ini adalah ini agar supaya syar'i gitu. Ini tentang masalah sejarah renovasinya. Jadi kalau direnovasi sejak kecil saya yaitu sudah 2 kali renovasi, namun yang mendiri atau yang dananya itu dari masyarakat Semakam Haji. Kemudian yang terakhir ini bangunan ini, yang ini adalah yang hijau ini ya. Hijau ini adalah bangunannya tahun 2009, selesainya 2010 dari biaya dari Fatimah dari negara Kuwait. Jadi untuk menghubungi dana itu, untuk dulunya itu dananya itu dari itu, tapi untuk penghubung ke Kuwait itu dari Binbas Yogyakarta. Itu kan semuanya Binbas itu mendirikan masjid-masjid seluruh Jawa itu, yaitu penghubungnya dari Binbas. Bentuknya ya hampir sama. Jadi untuk keasliannya, untuk menjaga keasliannya ini kan ada namanya atapnya itu kan ada tingkatan 3 ya. Jadi rukun iman, rukun Islam, kemudian ihsan. Ya. Iman, Islam, ihsan. Itu seperti masjid-masjid Demak, yaitu dari Solo kan juga adopsi dari Masjid Demak. Kemudian ini masjid yang asli, kemudian untuk dakwahnya itu biasanya kalau di masjid gede itu kan namanya serambi. Dulunya juga seperti itu, namun bentuknya kecil lah. Ini tentang sejarah bangunannya seperti itu. Ini adalah tahun 2009 mulai didirikan, selesai yaitu 2010. Kemudian yang joglo ini adalah dari masyarakat, biayanya itu tahun 2020. Jadi sebelum Covid. Ya, sebelum Covid ini 2020. Jadi hampir sama bentuknya seperti Masjid Besar Solo. Harapan saya untuk Masjid Syarif ya mestinya jamaahnya lebih banyak dengan beberapa trik untuk dakwahnya, Pak. Ya, trik dakwahnya bagaimana caranya, yaitu bisa jamaahnya seperti Jogokaryan lah. Paling tidak yaitu kita meniru Jogokaryan Yogyakarta lah. Yaitu tidak hanya untuk ibadah namun juga bisa menyantuni duafa, kemudian yang duafa itu juga bisa selalu memakmurkan masjid.
masih menyisakan peninggalan lama yang bernilai sejarah tentunya. Masjid Saripan juga menjadi tempat berkembangnya dakwah Islam, utamanya di wilayah Makam Haji Kartasura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, nama saya Muhammad Yakub. Saya dari Makam Haji dan alhamdulillah saya diberi amanah kepada warga dan jamaah dan para sesepuh penasehat sebagai Ketua Takmir Masjid Jami' Syarif Makam Haji. Alhamdulillah untuk Masjid Jami' Syarif sendiri ini beralamat dengan nama yang hampir sama, Saripan. Ya, alhamdulillah tadi sejarah dan silsilahnya sudah dijelaskan dari Bapak Haji Marwagus. Beliau selaku penasehat juga, beliau selaku warga yang asli di Saripan, jadi insya Allah lebih paham tentang sejarah Masjid Syarif. Dan seperti halnya saya pribadi, alhamdulillah saya baru di Saripan ini di tahun 2011. Jadi soal sejarah itu belum terlalu paham. Pahamnya sedikit-sedikit ada cerita dari sesepuh, dari warga sekitar seperti itu. Yang jelas saya di sini untuk menerangkan dan menjelaskan tentang masalah program-program yang sudah berjalan di Masjid Jami' Syarif. Jadi kita sebelum melangkah ke kegiatan kemasjidan, kita sudah studi banding ke beberapa masjid yang sekiranya kita lihat itu masjid itu sangat produktif. Maksudnya sangat produktif. Masjid ini kan intinya dari umat untuk umat, dari jamaah untuk jamaah. Jadi kita bisa meniru dengan kegiatan yang sudah berjalan di masjid-masjid yang kita studi banding itu. Setidaknya kita bisa meniru dengan hal-hal yang kecil dulu. Seperti kita mengajak masyarakat yang tidak pernah sholat 5 waktu jamaahnya di masjid, kita bisa gimana kita dakwahnya untuk bisa mereka kita ajak bisa aktif dalam sholat 5 waktu berjamaah di masjid seperti itu. Dari hal yang sekiranya yang wajib kita dahulukan itu, yang beberapa kegiatan alhamdulillah kita sudah melangkah. Ada banyak kegiatan alhamdulillah di Masjid Syarif ini. Untuk kajian alhamdulillah kita rutin setiap hari Jumat malam. Untuk tadarus alhamdulillah setiap hari Selasa malam ya. Terus untuk kegiatan kajian-kajian di luar kajian rutin itu kita ada kajian subuh barokah. Alhamdulillah kita sering mendatangkan ustadz-ustadz dan kiai-kiai dari luar untuk menambah keilmuan kita ya, untuk keilmuan jamaah selaku kita jamaah. Jadi kita tidak hanya mengundang ustadz yang ada di lingkup Saripan aja, kita juga sering mengundang-undang ustadz di luar Saripan. Seperti halnya pada prinsipnya masjid ini tidak tergantung dengan satu golongan ya. Semua golongan di Masjid Syarif ini kita saring. Nah, prinsipnya kita sering kemaslahatan masjid untuk umat. Seperti halnya kita sering rutin mengadakan pasar bahagia setiap 2 bulan sekali. Alhamdulillah pasar bahagia berjalan dengan lancar. Itu pun dana dari umat untuk umat. Kita sering mengadakan subuh barokah. Itu juga dana dari umat untuk umat. Kita kembalikan lagi ke untuk umat. Alhamdulillah kita
beberapa tahun ini, setahun ini kita melangkah ke wakaf produktif. Nah, wakaf produktif ini nanti ke depannya untuk gimana caranya masjid ini bisa punya badan usaha milik masjid. Jadi dari wakaf produktif itu kita kumpulkan, kita bisa membuat badan usaha masjid. Nah, kita rencana insya Allah kalau Allah izinkan 2 tahun ke depan atau beberapa tahun ke depan, kita punya impian untuk bisa membuat usaha air isi ulang seperti itu dari wakaf produktif itu sendiri, seperti itu. Nah, yang intinya untuk kegiatan masjid ini yang jelas prinsipnya di kepengurusan sekarang intinya masjid dari umat untuk umat. Jadi tidak ada larangan. Masjid dimanfaatkan untuk kebaikan, masjid untuk dimanfaatkan untuk semua, kita niatkan untuk ibadah, kita persilahkan. Jadi kita tidak melihat dari golongan itu, dari golongan apa, yang penting kita bisa menampung itu semua. Karena jamaah kita pun juga campur. Jadi insya Allah ke depannya masjid ini insya Allah untuk kegiatan kemaslahatan umat, kemaslahatan jamaah terus kita kembangkan. Yang jelas karena pada prinsip di awal tadi, karena masjid ini dari umat untuk umat, dan dana apapun yang masuk ke masjid ini dari umat dan dari jamaah kita kembalikan lagi untuk jamaah untuk umat, seperti itu. Kita sebagai takmir hanya mengemban amanah. Jadi kita tidak boleh sedikit pun ngambil atau memanfaatkan hasil dari apa yang kita peroleh dari masjid. Semuanya dari jamaah, semuanya dari umat, kita kembali lagi untuk jamaah, untuk umat. Kegiatan kita, sosial kita ada kegiatan bansos, bantuan sosial, kita pilih untuk kegiatan itu yang benar-benar yang membutuhkan, yang benar-benar tidak mampu, kita data perkakannya, kita ada bantuan pendidikan untuk anak-anak yang benar-benar tidak mampu, itu setiap 4 bulan sekali, alhamdulillah kita berjalan dengan lancar. Untuk kegiatan bansosnya, untuk pendidikan anak-anak yang benar-benar tidak mampu, kita alhamdulillah kita anggarkan setiap sebulan sekali, ya, untuk membantu syariahnya, SPP-nya anak-anak yang benar-benar tidak mampu di lingkup jamaah atau warga Saripan, seperti itu. Kami selaku takmir Masjid Syarif ini, kami juga meminta kepada Allah mudah-mudahan kami diistiqomahkan untuk kegiatan-kegiatan yang terutama kemasjidan ini, kemaslahatan untuk umat dan jamaah ini terus kita bisa berjalan dengan lancar. Ya, impian kita, harapan kita
kita niatkan semuanya untuk beribadah kepada Allah. Dan kita pengen untuk masjid ini juga simbol masjid yang tertua di daerah Makam Haji dan Kartosuro. Paling enggak kita bisa menjadi percontohan masjid-masjid yang lain. Seperti itu. Alhamdulillah Pasar Bahagia kita juga sudah mengawali di masjid di lingkungan Makam Haji ini, alhamdulillah yang berjalan, yang rutin baru kita. Alhamdulillah subuh barokah seperti halnya seperti itu, kajian-kajian yang lain, kita selalu ada undangan, kita selalu ada tamu yang mendadak untuk mengisi kajian dari syekh-syekh luar negeri. Tahun kemarin ada dari Palestina, kemarin juga ada dari Kuwait. Nah, itu juga kita bisa menerima, kita bisa menjamu dengan baik, karena pada prinsipnya di awal tadi, karena masjid ini tidak cenderung dengan satu golongan. Insya Allah semua kita tampung, karena semuanya kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan seperti itu. Mohon doanya, mudah-mudahan kami selaku pengurus, selaku takmir Masjid Jami Syarif ini selalu diberikan keistiqomahan, selalu diberikan untuk amal-amal soleh yang terus untuk kebaikan, kemaslahatan jamaah dan umat. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi pemirsa yang berkunjung di Kartasura, Sukoharjo, tidak ada salahnya ya untuk mampir sholat di masjid ini pemirsa. Sekian dulu pemirsa episode Masjidku kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat dan pengetahuan ya. Sampai bertemu di episode Masjidku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.